Ya, sahabat Jawa Timur, selamat siang. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dalam Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today, yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Prada Suara Tuban, Ralita Pamekasan Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik, dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik sahabat Jawa Timur, untuk memulai update COVID-19 edisi hari ini Senin 13 Juli 2020, kita ke Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopoy. 300 nakes terpapar COVID-19, Dinas Kesehatan siapkan opsi rotasi. Billy, silakan dengan laporannya. Baik Tika dan seluruh pendengar Jawa Timur, sebanyak 300 tenaga medis di Sidoarjo, Jawa Timur terpapar COVID-19. 5 diantaranya sudah dinyatakan meninggal dunia. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 14 dari 300 tenaga medis yang terpapar masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit rujukan. Sementara dari 5 tenaga medis yang meninggal, terdiri atas 2 dokter, 2 perawat, dan 1 bidan. Salah satunya perawat senior di Puskesmas Kerembung. Selain itu juga Kepala Puskesmas Desa Gedung Solo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dr. Gigi Siap Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, saat dikonfirmasi pada pagi hari ini juga menjelaskan, jumlah tenaga medis yang terpapar COVID-19 sebelumnya berjumlah 290 orang. Akan tetapi pada bulan Juli bertambah 10 sehingga saat ini menjadi 300 orang. Dan tidak memungkiri bisa kembali bertambah. Swab juga terus dilakukan kepada setiap tenaga kesehatan khususnya yang berada di setiap puskesmas. Jika nantinya ditemukan banyak tenaga medis yang dinyatakan positif, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan opsi, diantaranya akan merotasi 50 tenaga medis yang saat ini sedang bertugas di 2 rumah sakit darurat. Rotasi bertujuan agar pelayanan kesehatan di setiap puskesmas ataupun rumah sakit nanti dapat terus berlanjut. Sementara itu, untuk melengkapi informasi pada siang hari ini, perlu disampaikan juga untuk peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, ODP berjumlah 1.511, PDP 877 pasien, terkonfirmasi positif 2.365 orang, 139 korban meninggal, dan 561 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika di studio. Ya, terima kasih Billy, dan sahabat, selanjutnya kita ke Amanda dari Suara Madiun. Pak Sutri warga Patihan berkumpul lagi pasca kasus nomor 5 sembuh. Amanda, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, Amanda, silakan laporan selengkapnya Amanda. Baik, sahabat Jatim News Today, suami dari karyawan pabrik rokok Sampurna di Kabupaten Madiun dinyatakan sembuh pada Minggu 12 Juli 2020. Pasangan suami istri kasus konfirmasi positif COVID-19 warga Kelurahan Patihan akhirnya dapat berkumpul kembali seperti biasa. Jubir TGTPP COVID-19 Nur Aflah mengatakan sang istri lebih dahulu terkonfirmasi positif COVID-19 pada 29 Mei yang lalu. Dia menjadi kasus positif nomor 4 di Kota Madiun dan sembuh pada 22 Juni. Sedang sang suami terkonfirmasi positif pada 1 Juni dan menjadi kasus nomor 5. Belum dapat dipastikan sumber penularan sang suami tersebut. Selain istri yang lebih dulu positif, kasus nomor 5 itu juga bekerja di Surabaya. Sejatinya sang suami tercatat non-reaktif pada rapid test yang dilakukan 18 Mei. Kendati begitu, swab test tetap dilakukan. Hasilnya keluar pada 1 Juni dan terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Pak Sutri ini tercatat 5 orang kontak erat dan sudah dilakukan rapid test pada 27 Mei lalu dengan hasil non-reaktif. Afla menambahkan masyarakat harus terus waspada dengan meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Upaya pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dengan memperketat protokol kesehatan, salah satunya dengan program Pendekar Waras. Pemkot Madiun sengaja melibatkan banyak masyarakat sebagai penegak disiplin protokol kesehatan dalam program Pendekar Waras tersebut. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 10 Juli sebesar 1.625 orang dengan risiko, dengan rincian 1.507 selesai pemantauan, 268 orang tanpa gejala, 225 orang selesai pemantauan, 83 orang dalam pemantauan, 76 orang selesai pemantauan dan sembuh, 1 pasien dalam pengawasan, serta 13
13 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Tika. Ya, terima kasih Amanda dari Suara Madiun dan sahabat ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Kali ini mengabarkan miliaran klaim COVID-19 tidak cair. Agustin, silakan dengan laporan selengkapnya. 3 rumah sakit rujukan di Nganjuk tidak bisa lagi menampung pasien positif COVID-19 atau sudah overload. Akibatnya, selama beberapa hari terakhir, rumah sakit darurat COVID-19 Pusendok yang biasa hanya digunakan untuk merawat pasien reaktif, kini juga merawat pasien terkonfirmasi corona. Dan pada hari Sabtu 11 Juli 2020, total ada 15 orang yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Pusendok. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya adalah pasien terkonfirmasi positif. Adapun 8 lainnya berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Ketua Tim Penanggulangan Virus Corona RSUD Nganjuk, Dr. Maibudi Prasetyo, yang dikonfirmasi tentang overloadnya RSUD Nganjuk tidak dapat menguraikan secara rinci karena belum mengecek tempat tersebut. Sedang Kabak Tata Usaha RSUD Kertosono Agus Zainal membenarkan jika RSUD Nganjuk overload. Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto, belum bisa menjelaskan secara detail rilis tentang jumlah pasien kasus COVID-19 yang overload di ketiga rumah sakit rujukan. Di tempat tersebut dikatakannya jika RSUD Nganjuk merawat total 40 orang, yakni 37 pasien berstatus 3 pasien dalam pengawasan atau PDP. Selanjutnya RSUD Kertosono merawat 27 pasien, yaitu 10 pasien positif COVID-19, 11 PDB, dan 6 orang tanpa gejala. Adapun Rumah Sakit Bayangkara merawat 14 pasien yang terdiri dari 7 pasien COVID-19 dan 7 PDB. Dari jumlah pasien yang dirawat di 3 rumah sakit tersebut, menurutnya, kemarin ada 1 pasien yang dinyatakan sembuh, yakni perempuan berusia 24 tahun asal Sawahan, pasien terkonfirmasi positif ke-50 yang menjalani perawatan di RSUD Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Ya, terima kasih Agustin dan sahabat selanjutnya kita ke Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan. Bertambah 7 orang warga Pamekasan terpapar COVID-19, total mencapai 170. Holik, silakan dengan laporannya. Ya, warga Kabupaten Pamekasan yang terkonfirmasi positif corona virus disease 2019 COVID atau disingkat COVID-19 per minggu 12 Juli bertambah 7 orang, sehingga jumlah total pasien terpapar virus corona di daerah ini mencapai 170 orang. Sigit Priyono selaku bagian komunikasi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengungkapkan 7 orang warga Pamekasan yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 ini dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan dan Pasian. Pasien positif dari Kecamatan Pamekasan meliputi N 76 tahun, A 53 tahun, A 17 tahun, AI 57 tahun, H 36 tahun, dan pasien berinisial M 18 tahun. Sedangkan pasien yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 dari Kecamatan Pasian berinisial H, usia 41 tahun. Petugas medis dari Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan kini juga melakukan pelacakan kepada orang-orang yang pernah kontak dengan ke-7 orang yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Selain mengumumkan adanya pasien tambahan baru yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan juga mengumumkan adanya pasien yang sembuh. Dengan adanya tambahan pasien sembuh ini, maka total jumlah pasien sembuh dari COVID-19 per 12 Juli 2020 sebanyak 57 orang dari total 170 warga Pamekasan yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Sementara itu, jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP terdata sebanyak 119 orang dengan perincian dalam pengawasan sebanyak 47 orang, selesai pengawasan 39 orang, dan meninggal dunia sebanyak 33 orang. Demikian Holik Maulidi, Ralita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika di studio. Ya, terima kasih Holik dari Ralita FM Pamekasan. Nah, sahabat, kita masih akan berbincang dengan reporter kali ini. Kita update ya kabar dari Arifin, masih dari Ralita FM Pamekasan, bahwa peran FRPB Pamekasan terus dilakukan demi cegah penularan COVID-19. Arifin, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, peran Forum Relawan Penanggulangan Bencana atau FRPB Kabupaten Pamekasan
di masa kehidupan normal baru atau dikenal new normal terus dilakukan demi mencegah penularan COVID-19. Salah satunya tidak hanya dengan penyemprotan disinfektan saja, namun sosialisasi dan pemahaman masyarakat agar mampu hidup berdampingan dengan bencana. Budi Cahyono, Koordinator FRPB Pamekasan mengungkapkan, hidup berdampingan dengan bencana yang dikenal dengan kehidupan baru ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni masyarakat harus mau menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan menjaga kesehatan tubuh. Budi juga menyebut perilaku disiplin adalah kunci utama mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Sebab peran pemerintah tidak cukup jika masyarakat masih tidak patuh dengan protokol kesehatan COVID. Buktinya hingga saat ini kasus pasien terpapar coronavirus di Kabupaten Pamekasan masih terus meningkat. Menurut Budi, disinfektan itu hanya berlaku sesaat pada waktu penyemprotan saja. Tidak cukup untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kian hari melumpuhkan perekonomian dunia, sehingga kesadaran masyarakat jauh lebih penting untuk menjaga diri dan menjaga orang lain agar tidak terpapar dari pandemi COVID-19 tersebut. Dari Arifin, reporter Rendita FM Pamekasan mengabarkan. Kembali lagi ke Atika di studio. Ya, terima kasih Arifin. Kita selanjutnya menuju ke Isyatun Hania, sahabat, dari Suara Gresik. Konsistensi Dinas PM PTSP Kabupaten Gresik dalam melayani masyarakat untuk hal pelayanan publik di masa pandemi. Isyatun, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, di masa pandemi COVID-19, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tetap melayani masyarakat dengan memberlakukan protokol kesehatan di mal pelayanan publik sesuai Pergub nomor 22 tahun 2020. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, Bapak Mulyanto mengatakan bahwa mal pelayanan publik selama masa pandemi tetap buka sesuai dengan jam operasional seperti biasa, dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Namun, pihaknya tetap memeriksa satu persatu pengunjung dengan pemeriksaan suhu dan dihimbau untuk physical distancing. Selain itu, Bapak Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Gresik juga menghimbau agar masyarakat datang sendiri ke mal pelayanan publik dan tidak menggunakan jasa calo, karena di mal pelayanan publik juga tidak dipungut biaya apapun. Saat ini juga Dinas PMPTSP Kabupaten Gresik juga tengah mengembangkan inovasi yang bernama Jospol atau Pojok Online Single Submission untuk mempermudah perizinan nomor induk berusaha. Menurut data dari dashboard Satgas COVID-19.gresikcap.go.id, per tanggal 12 Juli 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif berjumlah 1.185 orang, dengan sudah sembuh terdapat 232 orang, sedangkan dengan status PDP terdapat 738 orang, dan ODP terdapat 1.492 orang. Saya Isyatun Hania melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Isyatun dari Suara Gresik yang sudah bergabung dengan kita ya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Iwan Siswoyo, kontributor Bojonegoro. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro tidak ada penambahan. Iwan, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, oke. Kita akan mengupdate kabar dari Bojonegoro. Ada kontributor Bojonegoro Iwan Siswoyo, sahabat, yang mengabarkan bahwa kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro tidak ada penambahan. Saya ke Iwan, sudah bisa tersambungkah dengan Iwan? Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Iwan Siswoyo, kontributor Bojonegoro. Selanjutnya, sahabat, kita ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada Afik Rahardian yang mengabarkan bahwa update COVID-19 bertambah 2 kasus konfirmasi di Kota Blitar. Afik, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, Afik. Kita coba untuk kembali terhubung dengan Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Belum bisa tersambung ya dengan Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Kita menuju ke Persada FM. Ya,
Kita ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Ari Kusuma, Kemenak ingatkan santri wajib bawa surat sehat sebelum kembali ke Pondok Kabupaten Blitar. Ari, silakan dengan laporannya. Oke, kita sudah tersambung kembali ya dengan Iwan Siswoyo dari kontributor Bojonegoro, sahabat, yang akan mengabarkan bahwa kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro tidak ada penambahan. Iwan, silakan. Oke, ya. Iwan, bisa diulang kembali untuk laporannya, Iwan? Ya, Atika. Ya, silakan Iwan dengan laporan selengkapnya. Oke. Ya, sahabat, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro tidak ada penambahan baru minggu kemarin, sehingga status positif terkonfirmasi masih sama dengan hari sebelumnya, yakni 105 orang. Hal itu disampaikan Mas Irin, juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 di Bojonegoro kemarin. Dijelaskan kasus positif terkonfirmasi kumulatif sebanyak 181 orang, meliputi yang dirawat 105 orang, sembuh 58 orang, dan meninggal dunia 18 orang. Ia juga menambahkan untuk status PDP juga tidak ada penambahan baru maupun selesai pengawasan, sehingga status PDP pada hari ini tetap 4 orang. Sementara itu untuk kasus ODP hari ini ada penambahan baru sebanyak 3 orang di Kecamatan Kepoh Baru, Bojonegoro, dan Balen. Sedangkan selesai dalam pemantauan ada 3 orang di Kecamatan Kanor, Gayam, dan Kawitidu, sehingga jumlah ODP pada hari ini 24 orang. Demikian Iwan Siswoyo, kontributor Bojonegoro melaporkan untuk Jatim News Today. Atika? Ya, terima kasih Iwan dari Bojonegoro, dan sahabat selanjutnya kita ke Afik Rahardian kembali dari Mahardika FM Kota Blitar. Update COVID-19 bertambah 2 kasus konfirmasi di Kota Blitar. Afik, silakan dengan laporan selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Kota Blitar bertambah 2 orang per Minggu 12 Juli 2020. Hal ini membuat jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 di Kota Blitar bertambah menjadi 17 orang. Dengan rincian 8 orang sembuh, 7 orang dalam perawatan, dan 2 orang meninggal dunia. Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan 2 kasus baru positif COVID-19 ini merupakan 2 laki-laki berusia 23 tahun asal Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Keduanya melakukan rapid test sebagai persyaratan perjalanan pada tanggal 2 Juli 2020. Hasil rapid test menunjukkan reaktif dan ditindaklanjuti dengan tes swab yang hasilnya keluar pada Sabtu 11 Juli 2020 dengan hasil positif COVID-19. Mukhlis menegaskan, kedua laki-laki ini termasuk orang tanpa gejala OTG, tidak menunjukkan keluhan dan saat ini tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Selain itu, Mukhlis mengatakan terdapat 1 pasien dalam pengawasan PDP virus corona di Kota Blitar. Tambahan 1 PDP ini seorang laki-laki usia 71 tahun asal Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Pasien memiliki riwayat penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dan tuberkulosis TB. Pasien mengeluhkan sesak serta batuk selama 2 minggu dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit swasta di Kota Blitar. Namun hasil rapid test pasien menunjukkan reaktif. Rencananya pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Blitar. Hingga saat ini jumlah kumulatif PDP di Kota Blitar sebanyak 10 orang. Rinciannya 6 orang sembuh, 1 orang dalam perawatan, dan 3 orang meninggal dunia. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, dari Mahardika FM Kota Blitar, selanjutnya kita ke Ari Kusuma dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kemenak ingatkan santri wajib bawa surat sehat sebelum kembali ke Pondok Kabupaten Blitar. Ari, silakan dengan laporan selengkapnya. Berdasarkan informasi yang berkembang, saat ini sejumlah pondok pesantren sudah melakukan aktivitas bersama santri. Selain itu, juga sebagian besar santri mulai kembali ke pondok di wilayah Kabupaten Blitar. Menyikapi ini, Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Masadi mengingatkan seluruh santri yang akan kembali ke Blitar supaya membawa surat keterangan sehat dari petugas kesehatan. Mengingat banyak santri berasal luar daerah, bahkan luar pulau, maka langkah antisipasi pun telah disiapkan agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik dan berlaku untuk semuanya.
Menurutnya, jika penerapannya optimal, dapat dipastikan juga bahwa para santri sudah bebas corona serta siap menjalankan aktivitas di lingkungan pondok. Ia berharap himbauan tersebut tidak dijadikan permasalahan karena upaya ini demi menjaga keselamatan bersama. Jabil menambahkan, di era new normal atau kenormalan baru, nanti setiap pondok pesantren di wilayah Kabupaten Blitar wajib menerapkan protokoler kesehatan seperti menjaga jarak, penggunaan masker, cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Terima kasih Ari dari Kabupaten Blitar. Selanjutnya sahabat, terakhir kita ke Aida Aminia dari Pradia Suara Tuban. Libatkan anak muda untuk jadi contoh agar masyarakat patuhi protokol kesehatan. Aida, silakan dengan laporan selengkapnya. Koordinator Relawan Gerakan Milenial Peduli Jimail, Catur Arif Setiawan mengungkapkan kekagumannya terhadap respon relawan di daerah. Menurut pria yang akrab disapa Mbah Cokro ini, semangat pemuda daerah begitu besar untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap COVID-19. Catur juga mengatakan program dari Jimail lebih pada penyadaran secara emosional serta melakukan pendekatan secara langsung di pasar serta tempat ibadah. Jimail juga melibatkan anak muda untuk bersama memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menjadi contoh untuk masyarakat agar selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga imunitas, dan menjaga jarak. Jadi gini, ini luar biasa saya bilang untuk di Tuban ini. Jadi sambutannya dari pemerintah daerah mensupport penuh yang pertama. Yang kedua, memang tentang gerakan kami ini, kami memang mengedepankan untuk mempersatukan pemuda, untuk melibatkan pemuda, karena kita lihat hampir di semua wilayah anak-anak muda ini bingung. Mereka saat ini apa yang mau dikerjakan mereka bingung. Nah, kita coba kita rangkul mereka bersama-sama untuk ayo rasa kemanusiaannya dimunculkan kembali. Pancasila kita harus kita angkat kembali melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Dan tentunya kita tidak hanya bagi masker atau bagi apapun ya, facial dan lain-lain. Tujuan kita adalah edukasi. Kami berusaha untuk selalu mengingatkan, menyadarkan masyarakat untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk selalu cuci tangan, dan tentu saja menjaga imunitas dengan istirahat cukup, dengan vitamin dan lain-lain. Diharapkan semakin banyak anak muda yang terlibat, maka kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan semakin tinggi. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, demikian untuk Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini. Untuk Anda yang juga ingin mengikuti kembali update informasi COVID-19 di wilayah Jawa Timur, bisa Anda ikuti di program Jatim News Today setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar, Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.